semuanya, selamat datang di sesi ulasan dokumen kita hari ini. Kali ini kita bakal langsung membedah sebuah teks menarik berjudul Yesus dan Alkitab, Teladan Sang Guru Agung. Dokumen ini mengupas tuntas secara sistematis gimana sih sebenarnya sosok Yesus memandang, merespons, dan berinteraksi dengan kitab suci Ibrani. Kelihatannya teologis dan berat ya, tapi tenang aja, kita bakal ulas ini bareng-bareng supaya gampang dipahami. Yuk kita mulai. Nah, di bagian paling awal, dokumen ini langsung melempar satu pertanyaan yang lumayan menantang paradigma para pembacanya. Gini pertanyaannya, kalau Yesus sendiri, yang notabene diakui sebagai figur sentral kekristenan, benar-benar tunduk penuh pada kitab suci di masanya, terus apa alasannya dong buat para pengikutnya di masa modern ini untuk meragukan atau bahkan mengabaikan otoritas teks tersebut? Ini adalah cara yang brilian dari si penulis untuk menarik perhatian kita dan menjadi titik tolak dari seluruh argumen mereka. Biar lebih gampang mencerna topik teologis yang cukup kompleks ini, penulis membaginya ke dalam 5 poin utama. Pertama, otoritas mutlak kitab suci. Kedua, sampai detail terkecil. Ketiga, suara Allah masa kini. Keempat, menggenapi firman yang tertulis. Dan yang terakhir, lensa membaca Alkitab. Oke, mari kita masuk ke pembahasan. Kita mulai dari poin pertama, otoritas mutlak kitab suci. Buat benar-benar paham gimana posisi Yesus soal teks-teks kuno ini, dokumen ini mengajak kita menelaah gelar-gelar spesifik yang ia pakai. Di sini penulis menyoroti Yohanes 10:35. Menurut analisis dokumen ini, Yesus sengaja menggunakan 2 gelar berbeda untuk teks yang sama. Di satu sisi, ia menyebutnya firman Allah yang dengan jelas menegaskan asal-usul ilahinya. Maksudnya, teks ini dipercaya berasal langsung dari surga, bukan cuma sekedar gagasan manusia. Nah, di sisi lain, ia juga menggunakan istilah kitab suci. Ini buat menegaskan kalau teks yang sudah tertulis ini punya nilai praktis yang sangat khusus buat keselamatan umat manusia. Kombinasi 2 gelar inilah yang pada akhirnya membangun fondasi otoritas yang ganda, dan fondasi otoritas tersebut ujung-ujungnya bermuara pada satu kutipan pendek yang dijadikan semacam landasan utama dari seluruh argumen di dokumen ini, yaitu kitab suci tidak dapat dibatalkan. Penulis benar-benar menekankan kalau ini bukan sekedar kalimat lewat aja loh. Ini disajikan sebagai salah satu pernyataan paling tegas tentang otoritas absolut Alkitab dalam sejarah kekristenan. Dan yang bikin ini makin kuat menurut si penulis adalah klaim luar biasa ini tidak datang dari para teolog di masa lalu, melainkan dikaitkan langsung dengan ucapan Yesus sendiri. Lanjut ke poin kedua, sampai detail terkecil. Ngomong-ngomong soal otoritas tadi, dokumen ini memberitahu kita kalau otoritasnya nggak cuma berhenti pada konsep-konsep moral yang besar, tapi berlanjut jauh ke hal-hal yang paling mikroskopis. Waktu merujuk ke catatan di Matius 5, penulis ngasih konteks sejarah yang keren banget soal penggunaan kata iota atau titik. Secara bahasa, kata-kata ini tuh merujuk ke huruf dan tanda baca yang paling kecil di alfabet Ibrani kuno. Penulis pakai fakta linguistik ini buat ngejelasin kalau Yesus mengakui validitas teks tersebut, literally, sampai ke coretan tinta dan tanda tata bahasa sekecil apapun. Detail banget kan? Makanya dari situ dokumen ini menyimpulkan kalau tujuan utamanya terkait hukum-hukum kuno tersebut menjadi sangat spesifik. Dia menyatakan dengan eksplisit kalau tujuan kedatangannya itu sama sekali bukan buat menghapus, merombak, atau meniadakan apa yang sudah tertulis. Malah sebaliknya, tujuan utamanya itu seperti yang disorot dokumen ini adalah untuk memenuhi dan menggenapinya secara utuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, suara Allah masa kini. Di bagian ini, penulis menyajikan sebuah perdebatan sejarah yang super menarik soal gimana Yesus memandang garis waktu dari kitab suci. Dokumen ini menceritakan interaksi historis dia dengan kelompok Saduki. Kelompok ini digambarkan agak unik. Mereka konservatif secara politik tapi lumayan liberal secara teologis pada masa itu. Mereka cuma nerima kitab-kitab Musa, dan itu pun cuma dianggap sebagai catatan sejarah masa lalu aja. Nah, penulis kemudian mengontraskan pandangan ini dengan pandangan Yesus, yang berargumen bahwa teks tersebut bukanlah arsip sejarah yang berdebu, melainkan benar-benar sebuah suara yang aktif dan hidup. Biar kebayang seberapa besar dampak dari argumen itu, coba dipikirin jarak waktunya. 14 abad. Yap, 1400 tahun. Itu adalah jeda waktu yang luar biasa masif antara momen narasi Keluaran mencatat Allah berbicara kepada Musa dengan momen pas Yesus mengutip ayat tersebut di debat sama orang Saduki tadi. Walaupun ada jeda ribuan tahun, dokumen ini menyoroti kalau Yesus mengutip ayat kuno itu seolah-olah itu sedang diucapkan langsung kepadamu saat itu juga, menggunakan tata bahasa bentuk waktu sekarang atau present tense.
Dari situlah, penulis merangkum prinsip inti perdebatan ini jadi satu kesimpulan teologis yang kuat. Alkitab, dalam pandangan yang diuraikan ini, sama sekali bukan sekedar catatan sejarah tentang peristiwa di masa lampau. Teks ini diyakini sebagai suara Allah yang terus berbicara hari ini. Jadi, teksnya dipandang hidup dan terus beresonansi di masa kini bagi para pembacanya. Oke, kita melangkah ke poin keempat, menggenapi firman yang tertulis. Sekarang, kita geser sedikit dari apa yang dia ajarkan, ke gimana kehidupan fisiknya secara harfiah merespons teks-teks tersebut. 18. Angka ini mewakili sebuah fakta statistik menarik di dokumen. Perjanjian Baru dilaporkan secara eksplisit mencatat setidaknya ada 18 kejadian terpisah di mana hal-hal yang terjadi di kehidupan Yesus itu emang sengaja terjadi supaya genaplah apa yang ada tertulis. Penulis berargumen, ini jelas menunjukkan sebuah pola ketaatan yang disengaja. Dan dokumen ini juga memetakan pola ketaatan itu ke seluruh rentang kehidupannya secara kronologis. Mulai dari peristiwa kelahirannya yang dicatat di kitab Matius pasal pertama, berlanjut ke masa pelayanan publiknya, sampai ke peristiwa kematiannya, hingga pada akhirnya menyinggung peristiwa kebangkitannya di kitab Lukas. Dokumen ini mencoba membuktikan kalau seluruh siklus hidup Yesus tuh benar-benar secara metodis dirancang buat mewujudkan nubuat yang udah tertulis. Jadi berdasarkan analisis ini, ia tidak hanya memvalidasi otoritas tulisan suci, tapi benar-benar menghidupinya secara nyata. Akhirnya, kita sampai di poin kelima, lensa membaca Alkitab. Nah, bagian terakhir ini memperkenalkan semacam pergeseran paradigma teologis soal gimana kita, sebagai pembaca di era modern, diajak untuk memandang teks-teks kuno ini. Penulis mengambil wawasan sejarah dari seorang tokoh terkemuka, reformator Jerman abad ke-16, Martin Luther. Luther ini memperkenalkan apa yang sering disebut sebagai lensa kristosentris. Dokumen mengutip keyakinan beliau bahwa pada akhirnya, seluruh isi Alkitab itu bersaksi tentang Kristus. Gagasannya cukup radikal. Kalau sosok ini disingkirkan dari kitab suci, ya pada dasarnya tidak ada pesan substansial lagi yang tersisa. Pemikiran dari tokoh sejarah tadi oleh dokumen ini langsung dihubungkan kembali dengan narasi yang tercatat di Lukas 24. Di cerita itu, Yesus digambarkan bertindak sebagai kunci yang membuka pemahaman buat murid-muridnya. Dia menjelaskan gimana seluruh bagian kitab suci kuno, dari Taurat Musa sampai kitab para nabi, itu sebenarnya ujung-ujungnya sedang membicarakan tentang dirinya sendiri. Jadi, menurut analisis ini, semua tulisan itu pada akhirnya bermuara pada satu titik fokus sentral. Mendekati akhir dari ulasan kita hari ini, dokumen tersebut nggak cuma menyajikan teori sejarah aja loh, tapi juga menawarkan aplikasi praktis. Ada ajakan bagi kita buat membaca kisah perjalanan ke Emmaus di Lukas 24 secara pribadi. Lebih dari itu, sumber yang kita bedah hari ini mendorong para pembacanya buat membangun satu kebiasaan interpretasi baru. Setiap kali membaca teks-teks tersebut, biasakanlah untuk bertanya, apa sih yang pesan ini ingin sampaikan kepada saya hari ini secara langsung? Dan itu semua membawa kita pada sebuah konklusi akhir. Penulis menutup seluruh argumennya lewat satu pertanyaan reflektif yang cukup bikin kita mikir. Mengingat semua argumen yang sudah dipaparkan tadi soal bagaimana teks ini harusnya dipandang, bahwa ini bukanlah catatan sejarah yang kaku, melainkan sebuah instrumen yang diyakini terus berbicara secara aktif dan penuh otoritas di masa sekarang, pertanyaannya adalah, kalau firman ini terus berbicara hari ini, apakah Anda siap untuk mendengarkannya? Wah, dalam banget ya. Semoga sesi bedah dokumen kali ini memberikan wawasan dan perspektif intelektual yang baru buat Anda. Terima kasih banyak sudah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di sesi ulasan dokumen kita yang berikutnya.